Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu, para pemuda dan para pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang penting terutama bagi para pemuda tentang bagaimana urgensinya menanamkan tauhid kepada para pemuda. Kalau kita bicara tentang pemuda, pemuda adalah masa yang sangat aktif ya, produktif ya. Itu sekitar sejak balik ya, mungkin 15 tahun sampai mungkin sekitar 40 tahun. Itulah puncak pemuda. Ada yang mengatakan pemuda masih berlanjut sampai 50, tapi puncak pemuda di usia 40 tahun ya. Sebelumnya juga ketika usia 30-an, 33 ya, ini sudah juga disebutkan sebagian lama bahwa ini puncak masa muda, asyud, marhalatul asyud, yaitu kuat-kuatnya seorang muda umur 33, kemudian dia berjalan terus sampai 40, kemudian mulai menurun. Tapi ada yang mengatakan sampai 50 pun masih dianggap pemuda. Intinya, pemuda, saya akan menyebutkan beberapa poin. Kenapa kita menganggap masa muda adalah masa yang sangat urgen. Yang pertama, bahwasanya pemuda adalah harapan masa sekarang terlebih lagi masa depan. Masa sekarang terlebih lagi masa depan. Sekarang para pemuda yang bergerak, beraktivitas, tentu masih dikuasai oleh generasi-generasi senior atau generasi-generasi tua. Tetapi di kemudian hari, pemuda-pemuda inilah yang akan memegang jabatan, memegang kepemimpinan. Sehingga para pemuda adalah harapan di masa depan. Ya. Oleh karenanya, baiknya mereka akan punya pengaruh yang sangat urgen bagi kebaikan masa depan suatu bangsa, suatu negara. Ya. Dan jika mereka rusak, ini juga mengisyaratkan akan rusaknya negara tersebut atau bangsa tersebut di kemudian hari. Maka pendidikan terhadap para pemuda ini sangat-sangat urgen karena mereka lah yang akan memegang masa depan kalau bahasa kita demikian ya. Makanya kalau ada sebagian negara di dunia ini sekarang ada kerepotan kehilangan generasi. Sebagai negara-negara maju mereka mulai kehilangan generasi muda. Anak-anak banyak yang tidak mau menikah, banyak yang tidak mau punya anak. Generasi muda sudah mulai malas bekerja, kemudian yang tua-tua masih tetap bertahan pada pekerjaan mereka, tidak regenerasi. Ini akan merepotkan mereka di kemudian hari. Maka negara yang baik atau bangsa yang baik adalah memperhatikan anak-anak muda, mendidik anak-anak muda, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Baik urusan duniawi maupun urusan akhirat, karena pemuda yang akan melanjutkan tongkat estafet di masa depan. Baik. Di antara keistimewaan para pemuda, ya, saya sebutkan di poin nomor 2, sifat pemuda yang kepo dan juga ingin perubahan. Pemuda biasanya kepo dan ingin perubahan. Sifat ini berbeda dengan orang tua. Orang tua sudah terlanjur, sudah pakem, sudah begitu pinginnya sudah tidak mau berubah lagi, sudah nyaman dengan kondisinya, sudah terlalu lama mendarah daging kebiasaannya. Maka ini bisa menimbulkan nilai positif, namun juga sebaliknya bisa menimbulkan negatif ya. Positif yaitu jika diarahkan pada kebaikan. Diarahkan pada kebaikan. Sebagai contoh misalnya ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, maka yang beriman kepada Nabi SAW adalah anak-anak muda. Adapun senior-senior orang tua seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, mereka tidak mau beriman. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah karena mereka sudah pakem, sudah terlanjur nyaman dengan kondisi mereka dan mereka tidak mau ada perubahan ya. Sulit karena sudah mendarah daging kebiasaan mereka. Kesyirikan yang mereka sering kerjakan sudah mendarah daging. Minum khamr yang mereka kerjakan sudah mendarah daging. Riba yang mereka kerjakan sudah mendarah daging. Sehingga untuk merubah orang-orang syirik ini sangat susah. Makanya yang beriman kepada Nabi SAW ketika di fase Mekah sebelum Nabi berhijrah, kebanyakan anak-anak muda. Di bawah Nabi SAW atau seumuran dengan Nabi. Misalnya Abu Bakar 2 tahun di bawah Nabi, ya. Kemudian Utsman, ya, dan lainnya para sahabat. Rata-rata anak muda. Ada yang belasan tahun, ada yang
20-an tahun lebih, ada yang 30 tahunan. Mereka adalah anak-anak muda yang apa namanya tidak pakem kebiasaan mereka, dan mereka ingin adanya perubahan karena anak muda dinamis, anak muda dinamis. Dari sini positif ya. Makanya ketika Nabi SAW berdakwah di Madinah, maka mudah orang-orang masuk Islam. Karena ketika itu di Madinah tidak ada senior. Senior sudah meninggal semua, dari suku Al-Aus maupun suku Al-Khazraj sudah tewas semua dalam perang Bu'ath. Dalam perang Bu'ath itu 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. Terjadi perang besar-besaran antara dua suku di kota Madinah, suku Al-Aus, suku Khazraj, sehingga seluruh senior tewas. Yang tersisa ada satu orang atau apa namanya, atau dua orang. Yang satu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kemudian jadi gembong orang munafik. Yang satu namanya Abu Amir Al-Fasik, Abu Amir Ar-Rahib. Tapi yang berperan di Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini satu senior aja bikin masalah, sehingga betapa banyak orang-orang menjadi munafik gara-gara dia. Tetapi karena senior hampir tidak ada, ya, rata-rata pemuda, maka mereka mudah mengikuti dakwah Nabi SAW. Maka muncullah tokoh seperti Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kaum Al-Aus, kemudian Sa'ad bin Ubadah, anak muda yang memimpin kaum suku Al-Khazraj, ya, sehingga mereka mudah beriman kepada Nabi SAW. Jadilah mereka kaum Ansar. Jadi anak muda ini sebenarnya masih mudah diomongin. Masih beda kalau sudah tua, agak lebih sulit. Bukan tidak mungkin, tapi lebih sulit. Kalau sudah pakem, sudah mendarah daging, sudah begitu tidak mau berubah. Anak muda maka bisa sikap mereka yang pengen tahu dan dinamis tersebut, bikin perubahan ini bisa membawa nilai positif. Namun hati-hati, sebaliknya juga bisa membawa nilai-nilai negatif ketika mereka ingin tahu tentang keburukan-keburukan. Oleh karenanya anak muda sekarang menjadi apa namanya sasaran bagi musuh-musuh Islam, ya, untuk merubah dari tradisi mereka yang baik menjadi tradisi mereka yang buruk. Dan mereka yang paling aktif dan dinamis mudah berubah. Apalagi mereka tergantung dengan tontonan-tontonan yang ada sekarang yang bisa sehingga berubah akidah mereka maupun berubah akhlak mereka. Dari sini kita lanjutkan, ya, bahaya negatif yang bisa menimpa para pemuda. Selain sisi positif mereka mudah dibina, ada sisi negatif juga, mereka mudah untuk dirusak. Dan maka ini kita lanjutkan pada poin yang ketiga, bahwasanya musuh-musuh Islam mengetahui potensi pemuda dan berusaha merusak generasi muda. Nah, ini diketahui oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam berusaha merusak para pemuda. Dan kerusakan tersebut bisa muncul dari dua sisi. Pertama dari sisi akidah, yang kedua dari sisi moral. Sisi moral. Kalau kita bicara sisi moral, banyak ya tontonan-tontonan, ya. Terbukanya aurat, adanya drama-drama Korea, film-film yang menggambarkan suatu model kehidupan secara komplit tentang bagaimana wanita yang kafirah misalnya, bagaimana kehidupannya, pacaran dengan lelaki, kemudian kehidupannya duniawi, dan begitulah ya, sehingga dan itu menjadi tontonan para pemuda, sehingga mereka mau tidak mau meniru, mau tidak mau akan meniru atau terpengaruh pola hidup, hura-hura, ya, buka aurat, cium-ciuman misalnya, dan akhirnya moral rusak. Belum lagi kalau kita bicara tentang tontonan yang buruk, ya, film-film Hollywood, film-film macam-macam, ya, rusak ya. Belum lagi tontonan yang buruk, sehingga mudah terjadi perzinahan, ya, mudah terjadi khalwat, ya. Moral anak-anak jadi rusak, ya. Belum kelainan-kelainan seksual yang tersebar, adanya homoseksual, adanya lesbi, adanya macam-macam, ya. Anak para pemuda yang paling aktif, dominan, mengakses kerusakan-kerusakan tersebut, ya. Karena ingin tahu ini mengantarkan kepada hal-hal yang buruk, ya. Maka betapa banyak anak-anak muda kita ya, rusak gara-gara racun-racun yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam, ya. Ya, disebar oleh musuh-musuh Islam, ya. Ya. Sehingga pikiran mereka duniawi. Ya, maksudnya tidak ada pikiran orientasi akhirat. Nonton konten-konten YouTube kalau bukan maksiat, buka aurat, disko-disko, joget-joget, ya. Atau kemudian pamer kekayaan, ya. Pamer kekayaan, model-model yang baru, model-model yang tidak benar, sehingga merusak akhlak anak-anak muda. Sampai anak muda sekarang tidak punya sopan santun terhadap orang yang di atasnya. Mereka tidak tahu bagaimana cara bersopan santun. Tidak tahu bagaimana cara bersopan santun karena mereka belajar dari YouTube.
penglihatan mereka terhadap YouTube, terhadap medsos lebih banyak daripada contoh nyata yang mereka lihat dari kedua orang tua mereka. Sebenarnya anak muda, kalau mereka kurang medsos, mereka akan mencontohi akhlak orang tua mereka. Dan saya rasa orang tua sekarang masih punya sopan santun, masih punya adab, masih diwariskan oleh nenek moyang kita, masih diwariskan oleh mbah-mbah kita. Tetapi sekarang ada hal yang memisahkan antara anak-anak dengan orang tua. Apa yang memisahkan adalah adanya konten-konten yang begitu banyak, meledak, ledakan informasi yang ada di medsos. Sehingga anak tidak belajar yang dia lihat di depan matanya, yang dilihat ada di alam nyata, tapi dia di dunia maya. Dia mungkin di tengah rumahnya yang dia lihat laptop, yang dilihat adalah HP, gadget. Sehingga akhlak mulia yang mungkin dicontohkan oleh ayah dan ibunya tidak dia dapatkan. Sehingga lama-kelamaan moralnya terkikis, maka rusak. Kalau orang tuanya tidak hati-hati, maka moral dia bisa rusak. Belum lagi grup-grup yang ada, subhanallah ya, konten-konten yang rusak ya, tentang konten-konten yang tidak benar ya, yang mengajarkan anak-anak beradab dengan sopan santun orang-orang kafir. Adab orang-orang kafir. Buka aurat biasa, ciuman biasa, berdua-duaan biasa, joget-joget biasa, minum bir biasa, dan nonton biasa. Nonton ya. Apalagi ada timbul keinginan pengen tahu ya, pengen minum bir rasanya bagaimana, pengen masuk disko rasanya kayak gimana, pengen zina seperti apa rasanya. Anak-anak muda ini yang mudah terjebak. Baik, ini parah, tapi yang lebih parah adalah kerusakan dari sisi akidah. Kerusakan dari sisi akidah. Lihatlah bagaimana pemikiran liberal masuk ke tanah air kita. Pemikiran liberal yang diambil dari anak muda yang lulusan pesantren, kemudian belajar di luar negeri, di negara-negara non-muslim, kemudian diajar oleh orang orientalis, yaitu orang-orang bule yang mereka anti-Islam, kemudian mereka mengajarkan Islam versi mereka kepada pemuda-pemudi Islam dari tanah air. Begitu pulang membawa pemikiran liberal, dianggap ini suatu yang baru, pemikiran spektakuler, karena anak muda senang yang baru. Sehingga kalau semua agama salah itu tidak benar, yang benar semua agama benar. Semua masuk surga. Tidak ada kebenaran, jangan monopoli kebenaran. Tidak ada kebenaran yang absolut, semua kebenaran relatif. Mulai muncul dengan pemikirannya. Apa yang datang dalam Al-Quran itu hanya berlaku 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita butuh namanya Islam progresif. Islam berkembang sesuai dengan zaman. Maka hukum-hukum fikih yang ada zaman dahulu perlu kita revisi, perlu kita tinjau kembali, kita revisi, yang kita buat hukum-hukum baru yang sesuai dengan zaman kita sekarang. Kita namakan dengan Islam progresif, bukan Islam baku, Islam jumud, Islam kaku. Ini orang liberal. Mulailah muncul hukum-hukum baru, mulailah akidah terkikis. Mulailah semua pemikiran tidak boleh diprotes, tidak boleh dikritiki, ya. Mau orang bilang ini, mau bilang ketemu siapa, mau ketemu macam-macam pemikiran apa saja. Semua agama benar ya. Bahwasanya Nasara juga bertauhid, Hindu juga bertauhid, semuanya bertauhid. Mereka asal ngomong. Dan ada anak-anak muda terpelajar ya. Karena mereka tidak memiliki background tentang agama yang baik, tentang akidah yang benar, mereka terbawa. Ini contoh. Jadi kerusakan akidah ada beberapa contoh. Misalnya tadi pemikiran misalnya liberal dan pluralisme dan liberalisme. Yang lebih parah daripada itu ateisme ya. Pemikiran ateis. Ini masuk luar biasa ya. Bukan cuma di tanah air, sampai dikenal negara yang menjalankan syariat Islam seperti Arab Saudi pun al-ghazwul fikri, pemikiran perang pemikiran ini masuk sampai ke dalam negara-negara Arab yang disebutkan di sana mereka ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Al-Qur'an. Tetapi banyak anak muda mulai terpengaruh dengan pemikiran ateis sampai dibikinlah tim-tim lajnah-lajnah untuk memberantas pemikiran ateis yang masuk ke misalnya ke Arab Saudi dan sekitarnya, yang menunjukkan bahwasanya al-ghazwul fikri, bahwasanya kerusakan memang diarahkan kepada para pemuda. Yang banyak terpengaruh anak muda. Orang tua dengar ateis, apa ini rusak, enggak mau dengar. Anak muda ingin tahu kenapa dia bisa pikiran begitu, kenapa dia bilang Tuhan tidak ada. Dia ingin tahu. Ketika dia klik, dia baca, sementara
akal dia lemah dan dia terpesona dengan argumentasi yang menurut dia lebih rasional, akhirnya dia terbawa kepada pemikiran ateisme. Kalau udah kena ateis sudah akidah rusak. Rusak akidah secara totalitas. Ya. Yang biasa terpengaruh anak muda. Maka ini telah diketahui oleh musuh-musuh Islam. Sekarang untuk menghancurkan Islam tidak perlu dengan senjata ya. Ada senjata yang maksudnya perang secara fisik. Ada yang lebih mudah menghancurkan tanpa harus susah payah dengan menghancurkan akidah dan moral mereka. Ya. Seandainya yang berbicara misalnya orang-orang kafir non muslim yang bicara tentang semua agama benar, tentu orang Islam akan banyak menolak. Semua agama benar, orang Islam banyak akan anak muda pasti menolak apa pasti. Tapi kalau yang bicara ternyata profesor muslim atau doktor dalam bidang agama Islam, bahkan dosen-dosen di sebagian dosen-dosen, bahkan rektor dalam sebagian universitas Islam, maka disitulah orang mulai terpengaruh. Yang merusak dari dalam. Yang merusak dari dalam. Bukan orang luar yang merusak, orang Islam sendiri, KTP-nya Islam. Ya. Maka ini disadari oleh musuh Islam untuk merusak generasi muda Muslim tidak perlu dari luar, dari dalam. Akidah dirusak, moral dirusak. Kalau suatu generasi akidahnya rusak, moral dia rusak, apa lagi yang mau diharapkan? Timbullah kerusakan-kerusakan dalam bangsa dan negara, dari agama rusak, ya. Tidak ada namanya integritas, tidak ada namanya nasionalis, cinta bangsa, enggak ada. Apapun dia bisa jual bangsanya demi untuk kepentingan pribadi, hilang semuanya, ya. Hilang semuanya, ya. Dan itu diakibatkan karena rusak akidah dan rusak moral. Dari sini ini mukaddimah yang disampaikan, maka perlu benteng akidah. Maka saya katakan kesimpulannya perlu benteng akidah. Terutama terhadap anak-anak muda. Karena dinamisnya mereka, ya, keponya mereka, ya mereka harus segera dibentengi, mengingat bahwasanya serangan dari secara pemikiran luar biasa, baik di medsos dan di dunia maya luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, perhatian syariat terhadap pembinaan pemuda. Ya. Contoh bagaimana Al-Quran menyebutkan contoh real para pemuda yang kuat akidahnya. Contoh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pemuda dengan kuat akidahnya dia menghancurkan patung-patung ketika dia mengatakan watallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah aku akan hancurkan patung-patung kalian setelah kalian pergi. Jadi ketika kaumnya sedang pergi keluar melakukan perayaan di luar kota, maka Nabi Ibrahim pun datang kepada patung-patung tersebut. Nabi Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun?" Di situ ada sajian-sajian banyak. Nabi Ibrahim berkata, "Kalian tidak makan sajian tersebut." "Malakum la tantiqun?" Kenapa kalian tidak bicara wahai patung-patung? Maka Ibrahim pun faja'alahum judzadzan illa kabiralahum. Maka dia pun hancurkan patung-patung semua kecuali patung yang paling besar. Karena dia ingin diskusi sama mereka. Lihat Ibrahim sendiri dia berani, dia hancurin dan dia berani diskusi. Dia sengaja hancurin semua patung kecuali patung yang satu yang besar untuk sebagai bahan diskusi. Kata dia, la'allahum ilaihi yarji'un. Semoga mereka balik untuk melihat patung satu ini. Akhirnya Nabi Ibrahim menghilang. Orang heboh ketika mereka pulang perayaan masuk dalam kota, mereka heboh. Mereka berkata, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa sih yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Sungguhnya dia benar-benar zalim. Mereka berkata, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda di sini fatan yang menyebut-nyebut mengejek-ngejek Tuhan-Tuhan kita, namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayun nasi la'allahum yashhadun. Datangkan dia di hadapan seluruh manusia, kita ingin bakar dia. Intinya subhanallah, Allah menyebutkan Ibrahim fatan, bagaimana dia kuat akidahnya, sendirian berdiskusi berhadapan dengan satu negeri semuanya yang anti tauhid, yang mereka terjerumus dalam kesyirikan. Ibrahim sendiri alaihissalam luar biasa, contoh yang luar biasa. Pemuda, fatan, anak muda dengan kuatnya kokohnya. Kenapa? Karena akidahnya kuat. Ini contoh, maksudnya kisah Ibrahim itu banyak, panjang, tapi kita ingin sampaikan contoh sederhana bagaimana Al-Quran menyebutkan tentang para pemuda yang kokoh akidahnya. Contoh lagi misalnya Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka berani menyendiri, meninggalkan kekayaan mereka. Disebutkan Ashabul Kahfi 7 orang ini.
sab'atun wa thaminhum kalbuhum. Mereka 7 orang dan 8 anjing mereka. Mereka disebutkan kalau kita baca buku tafsir, mereka adalah anak-anak dari pejabat-pejabat, anak dari menteri-menteri. Mereka orang kaya. Sebenarnya Allah kasih hidayah kepada mereka bertujuh, dan mereka bertemu tanpa mereka sengaja dan mereka kokoh di antara mereka. Ya. Allah berfirman tentang mereka, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah sekelompok pemuda amanu bi rabbihim, yang mereka beriman kepada Rabb mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Dan mereka ketika dipanggil, idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ya. Ya, mereka dipanggil oleh raja, mereka berani berbicara. Mereka mengatakan, Tuhan kami adalah pencipta langit dan bumi, ya. Dan kami tidak akan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berbicara dengan lantang sehingga akhirnya mereka mau dibunuh, akhirnya mereka kabur, fa'u ilal kahfi, mereka sembunyi dalam sebuah goa. Akhirnya mereka dikisahkan sebagaimana yang Allah berikan karamah kepada mereka sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Tapi yang ingin saya sampaikan, mereka adalah para pemuda yang kokoh yang rela meninggalkan kenikmatan duniawi, kekayaan hidup, kenyamanan hidup demi untuk mempertahankan akidah. Allah mengatakan innahum fityah. Mereka adalah para pemuda. Ini contoh kuat dalam bertahan dengan akidah meskipun harus dimusuhi oleh semua negara, satu negeri semuanya musuhinya, ingin dibunuh dan macam-macam. Mereka bersabar. Siapa mereka? Mereka para pemuda. Innahum fityah, mereka para pemuda. Contoh lagi yang sering kita tahu tentang Nabi Yusuf alaihissalam, masih muda, dia masih remaja. Bagaimana Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran dengan akidahnya yang kuat, bagaimana ujian syahwat yang dia hadapi, ya. Ujian syahwat yang dihadapi dirayu oleh Imra'atul Aziz. Imratul Aziz yang cantik jelita dan kaya raya dan merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Dia sudah tutup pintu, dia sudah merias dirinya, ya. Yusuf sudah dijebak dalam kamar, dia sudah merayu Yusuf. Subhanallah, ujian ada sekitar 10 atau 12 ujian dihadapi oleh Nabi Yusuf ketika itu. Yang kalau zaman sekarang seorang pemuda dihadapi satu ujian saja mungkin sudah gugur dan KO, terjungkal, bertekuk lutut. Yusuf alaihissalam berkumpul kepadanya 10 ujian lebih dan dia bisa bertahan. Kenapa? Akidahnya kuat. Akidahnya kuat. Ini butuh anak muda butuh akidah yang kuat. Karena ujian di luar sana sangat banyak. Ujian syahwat, ya. Allah sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf. Allah abadikan di antara manqabah min manaqib Yusuf. Di antara kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia bertahan ketika ujian-ujian syahwat di hadapannya. Kemudian juga ujian kesendirian. Nabi Yusuf alaihissalam selain diuji dengan syahwat, dia bukan dibuang oleh kakak-kakaknya, dimasukkan dalam sumur. Kemudian dijual jadi budak. Sabar. Anak muda dia. Di antara kita anak muda ada yang mengalami kesulitan, ada mungkin orang tuanya meninggal, kesendirian, tidak dipedulikan oleh keluarganya, dibuang oleh keluarganya. Ada contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dengan akidah yang kuat dia bisa menjalani segala ujian-ujian tersebut sehingga menjadi orang yang mulia. Ini Allah sebutkan anak-anak muda dalam Al-Qur'an. Taib. Kalau kita bicara lagi, ini contoh dalam Al-Qur'an. Tentunya kalau kita sebutkan salah satu sangat banyak, ya. Artinya kisah mereka sangat panjang. Taib, contoh para pemuda yang kokoh dalam akidah ketika diuji dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam apa? Dalam hadis-hadis. Dan ini tentu lebih banyak lagi. Karena sudah saya sebutkan tadi di antara yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah rata-rata anak muda. Contoh misalnya sederhana, Sa'ad bin Abi Waqqas diuji dengan tekanan secara mental oleh keluarganya. Ibunya sampai datang karena Sa'ad bin Abi Waqqas masih muda. Dan dia terkenal adalah pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Pemuda berbakti kepada ibunya. Maka ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, keluarlah, murtadlah engkau dari agama Muhammad dan kembalilah kepada agama nenek moyangmu. Jika kau tidak murtad dari agama Muhammad, maka aku akan mogok makan sampai aku mati. Sampai orang-orang ketika bertanya, sehingga akan tersebar viral, ketika ditanya kenapa wanita tersebut meninggal, maka akan dijawab dia meninggal karena anak yang durhaka. Dia meninggal karena anak yang durhaka. Artinya ibunya ingin mengatakan, saat tidak kau nanti malu kalau saya mati gara-gara kamu, bukankah nanti viral
kau jadi bahan omongan, mental saat diuji. Dan dia sangat sayang kepada ibunya. Dia orang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Namun sekarang di hadapan dia dua pilihan. Durhaka sama ibu, taat kepada Allah, atau durhaka kepada Allah, taat kepada ibu. Luar biasa, mental dia digoyang. Sampai ibunya mulai nerapkan di depan dia, tidak makan, tidak minum, sampai lemas. Bayangkan bagaimana seorang melihat ibunya yang sangat dia cintai, kemudian sampai lemas, sampai mau mati, tapi saat tegar. Ya. Dan tentu dia dicela oleh kakaknya, mungkin dicela oleh keluarganya, kamu anak kayak apa, ibumu. Itu luar biasa, perang mental ya. Namun dia kuat berhadapan. Kenapa dia kuat menghadapi? Karena akidahnya kuat. Karena kita tahu zaman sekarang ada orang punya mau akidah lurus, diserang secara mental. Kamu sendirian, kamu jangan aneh-aneh, kamu gini. Macam-macam serangan mental. Sehingga orang kalau tidak kuat, dia bisa terjerumus dalam menyimpang akidahnya. Maka Sa'ad bin Waqqas bertahan dan bertahan dan bertahan. Sampai ibunya mau mati, maka dia pun datang menuju kepada ibunya. Dia bisikin ibunya. Ketika dia berjalan menuju ibunya, orang menyangka dia sudahlah. Dia akan kalah dalam peperangan mental tersebut. Ya. Ternyata dia berkata kepada ibunya, ya ibuku, seandainya kau punya roh banyak, keluar satu demi satu, aku tidak akan peduli. Aku tetap beragama, berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ibunya akhirnya kalah perang. Tapi ini bukan perang sembarangan, perang mental luar biasa. Dihadapi ibunya sendiri. Kalau kita ribut sama orang masih oke. Ini ribut sama ibu sendiri yang kita sangat sayang kepada ibu tersebut. Dan kita terkenal berbakti kepada ibu tersebut. Maka ini berat. Pernah dihadapi oleh seorang pemuda namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan dia lulus dalam ujian tersebut. Contoh lagi Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Seorang yang paling harum di kota Mekah. Pemuda yang paling harum di kota Mekah. Disebutkan bagaimana sepatunya atau sendalnya import. Bajunya import. Ada yang diimport dari Yaman, ada yang diimport dari negeri Syam. Kemudian wanginya luar biasa. Kalau dia berjalan dari jauh sudah tercium wanginya. Kulitnya halus. Dimanja oleh ayah ibunya. Ketika dia masuk Islam, maka diuji. Semua pemberian ayah ibunya diberhentikan. Dimusuhi oleh keluarganya. Jadi Bani Abdud Dar. Bani Abdud Dar itu salah satu kabilah terkenal di Quraisy. Ya. Dimusuhi. Mulailah dia hidup dalam kondisi susah, dalam kondisi miskin. Tadinya baju dan sepatunya, sendalnya impor, sekarang pakai baju muraqqa'at, yaitu baju yang robek-robek disambung-sambung, kain disambung-sambung. Subhanallah, kain disambung-sambung. Bukan sengaja, memang tidak ada. Ya. Tidak seperti orang Sufia yang bikin kain sambung-sambung sengaja itu kainnya banyak dipotong-potong sambung-sambung. Enggak, ini memang karena tidak ada pakaian. Ya, tidak ada pakaian, maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair sambung-sambung bajunya. Kemudian kulit yang tadinya halus kemudian bersisik karena sudah tidak pernah tersentuh dengan minyak ya. Mulai bersisik, makanan yang mungkin mulai kering. Sampai di dalam suatu riwayat Rasulullah SAW ketika melihat kondisi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menangis. Rasul ingat bagaimana dia dulu sebelum Islam dan sekarang bagaimana setelah Islam. Tapi apakah Mus'ab bin Umair kemudian manja, baper? Tidak, dia bertahan. Kuat, kenapa akidahnya kuat? Ini yang saya khawatirkan zaman sekarang, anak-anak muda. Rapuh, akidah kurang kuat ya. Tontonannya YouTube, didikan orang tua kurang. Kita sebagai orang tua sering sibuk. Ya, penanaman akidah kurang. Jadi kalau datang ujian-ujian sedikit bisa goyang, bisa goyang ya. Contoh Bilal bin Rabah juga masih muda, Bilal bin Rabah bagaimana diuji seorang budak ya. Ini contoh seorang miskin ya. Diuji oleh majikannya, diletakkan batu di atasnya, dadanya dijemur di bawah terik matahari, ditarik oleh anak-anak, ngeri ditarik di atas pasir di kota Mekah. Panas-panas. Dan dia berkata, ahadun ahad, ahadun ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Disuruh mengatakan, ada Tuhan selain Allah, dia malah mengatakan, ahadun ahad, Allah Maha Esa. Semakin jengkel majikannya, Umayyah bin Khalaf, semakin menyambuknya, semakin menyiksanya. Dan dia berkata, ahadun ahad. Bagi dia, jiwa dia murah. Kalau untuk membela Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi dia, nyawa dia murah. Hadat nafsuha fi dzatillah. Dia merasa nyawanya murah kalau untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kasihan kemudian membeli Bilal untuk dimerdekakan. Ini contoh seperti ini banyak dalam sirah. Bagaimana para muda yang kokoh diuji karena akidah mereka kuat. Taib. Kita masuk pada inti tentang perhatian Nabi terhadap para pemuda dalam menanamkan akidah. Dalam satu hadis ya, riwayat Ibnu Majah disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jundub bin Abdullah berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan." Ya.
kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan. Kami anak-anak muda. Hazawirah, yaitu muda yang sudah di puncak muda, mungkin umur 30-an ya. Hazawiratun. Kami anak-anak muda yang di puncak muda. Maksudnya bukan remaja 15 tahun enggak, tapi sudah 20 ke 30 ya. Fata'allamnal iman, kami pun belajar iman qabla al-Qur'an, sebelum kami belajar Quran. Maksudnya apa? Rasulullah tanamkan tentang keimanan, tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang dahsyatnya hari kiamat ya. Kemudian tentang siapa Rasulullah, bagaimana ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajaran keimanan sebelum belajar ngajarin Al-Qur'an. Kenapa? Supaya ditanamkan kepada mereka tentang agungnya Al-Qur'an. Bagaimana mereka mengagungkan Al-Qur'an, dijelaskan dulu tentang iman secara global, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang sifat-sifat Allah, tentang rahmatnya Allah, diajarkan kepada anak-anak muda ini. Sehingga ketika mereka sudah mengerti tentang iman secara global, mereka tertarik untuk belajar Al-Quran. Sehingga ketika mereka baca Al-Quran, mereka baca dengan serius. Ya, terkadang kita suruh belajar Al-Quran, tapi kita belum tanamkan kepada sang anak tentang agungnya Allah, tentang apa ini Al-Quran. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akhirnya baca sekedarnya karena disuruh oleh orang tua ya. Kemudian kata Jundub bin Abdullah, fata'allamnal iman qabla al-Qur'an. Kami belajar iman sebelum Al-Qur'an. Thumma ta'allamnal Qur'an. Setelah itu kami belajar Al-Qur'an. Fasdadna bihi imanan. Maka kami semakin tambah iman kami lagi setelah belajar Al-Qur'an. Ini maksudnya Rasulullah punya perhatian tanam akidah, iman sebelum ngajarin Al-Qur'an. Menanamkan akidah sebagai landasan untuk belajar Al-Qur'an ya. Maka ini perhatian Nabi terhadap para pemuda. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang terakhir. Tentang metode Nabi dalam membina akidah para pemuda ya. Metode Nabi dalam membina para pemuda ya. Taib, yang pertama, metode Nabi tentu banyak, saya cuma ringkaskan aja yang terbetik dalam benak saya ya. Pertama, misalnya menanamkan pokok-pokok akidah semenjak mereka remaja ya, semenjak remaja. Dan ini banyak contohnya seperti hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas lahir kapan? Dia masih muda, dia lahir 3 tahun sebelum Nabi berhijrah, sekitar tahun 10 kenabian. Jadi ketika Nabi berdakwah, umur dia masih kecil ya. Jadi tapi Rasulullah SAW pernah memboncengnya, Rasulullah SAW pernah meletakkan tangannya di pundaknya. Rasulullah SAW dekat karena Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW. Suatu hari Rasulullah SAW sampaikan kepada Ibnu Abbas wejangan tentang akidah yang luar biasa, yang sekarang bahkan bukan diperlukan oleh anak muda, kita yang sudah tua-tua ini juga sangat membutuhkan yakin tentang ujangan Nabi tersebut. Kata Nabi, "Ya gulam inni uallimuka kalimat." Wahai sang pemuda, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Ini akidah. Kau jaga syariat Allah, kau tinggalkan maksiat kepada Allah, Allah akan jaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka niscaya kau dapati Allah di hadapanmu, yaitu Allah menolongmu dengan cepat. Jika kau menjaga syariat Allah, berusaha menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini perlu ditanamkan. Anak sekarang kenapa tidak kurang semangat menjalankan perintah Allah? Karena kayaknya dia enggak melihat ada hasilnya yang real di depan matanya. Maka perlu ditanamkan kalau kau menjaga Allah, Allah akan jaga engkau. Di saat orang-orang semua tidak terjaga, kau dijaga Allah. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta-mintalah kepada Allah, jangan seperti zaman sekarang mengeluh di medsos, minta-minta di medsos, ya. Curhat di medsos, minta-minta kepada Allah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah, diajarkan jangan bergantung hati mengharapkan bantuan orang lain, berusaha minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah semuanya. Kemudian kata Nabi, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau seluruh manusia berkumpul, jin dan manusia berkumpul untuk beri manfaat kepadamu, mereka tidak bisa bakalan beri manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah catat. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaik. Kalau mereka semua berkumpul untuk beri mudarat kepadamu, mereka tidak bisa beri mudarat kepadamu sedikit pun kecuali yang Allah telah tetapkan bagimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Akidah, takdir. Dalam riwayat yang i'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak
Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Kalau tidak ditakdirkan untukmu, kau tidak akan mendapatkannya, dan apa yang sudah ditakdirkan akan kau dapatkan tidak akan meleset darimu. Nabi berkata, wa alam anna as-sabr ma'al anna sabr ma'al karb wa anna nasr ma'a sabr wa anna al-faraj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwasanya kemenangan datang sertai dengan kesabaran. Ketahuilah bahwasanya solusi datang dalam penderitaan. Ketahuilah bahwasanya dalam kesulitan ada kemudahan. Ini akidah semuanya. Rasulullah tanamkan kepada Ibnu Abbas yang masih pemuda, masih remaja. Ini contoh. Jadi ditanamkan, Rasulullah dekati, Rasulullah ngomong. Contoh lagi misalnya hadis Muaz bin Jabal ketika Rasulullah SAW sedang membonceng Muaz bin Jabal. Rasulullah dekati. Ini perlu juga ya. Sayang sama anak-anak muda. Kita kalau menyampaikan akidah sambil sayang kepada mereka. Makanya seperti hadis Malik bin Huwairits ketika mereka berkata, kami belajar bersama Nani wa nahnu sekitar 20 orang pemuda, wa nahnu syababatun mutaqaribuna, kami para pemuda yang mirip-mirip umur kami. Falamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi, ishtahayna ila ahlina, Rasulullah melihat kami rindu kepada keluarga kami, Rasulullah mengatakan, pulanglah ketemu dengan keluarga kami. Rasulullah perhatian sama anak muda ya. Bagaimana lihat Ibnu Abbas ya, bagaimana Muaz bin Jabal dibonceng oleh Nabi, dekat. Anak muda perlu kedekatan ya. Ini pendidik harus tahu, anak muda butuh perhatian, bukan diomelin, bukan diperintah kemudian tidak didekati. Dekati sambil ditanamkan nilai-nilai akidah, dekat terutama kepada anak kita sendiri. Kadang tarbiyah kita tidak berhasil, kenapa? Karena kita jauh dari anak-anak. Anak-anak menganggap kita seperti musuh, seperti orang yang suka marah-marah, datang perintah dan larangan saja, sehingga tidak rasa kasih sayang. Nabi bagaimana dekati anak muda? Sering anak muda dibonceng. Sampai disebutkan oleh sebagian ulama ada 30 anak muda dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 orang sahabat pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Muaz bin Jabal. Rasulullah SAW sedang naik bersama Muaz, sedang dibonceng Nabi. Rasulullah sempatin bertanya kepada Muaz, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Muaz berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah yang lebih mengetahui dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Rasulullah berkata, "Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah terhadap para hamba yaitu mereka hanya beribadah kepada Allah, tidak buat syirik sama sekali. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak para hamba terhadap Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Subhanallah. Tentang tauhid, tentang pentingnya, urgensinya tauhid dan bahayanya syirik disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Masih muda, Mu'adz mungkin 20-an. Mu'adz itu ikut perang Badar usia sekitar 20. 21. Umurnya mungkin 25, 24 ketika hadis ini terjadi ya. Karena dia ikut perang Badar umurnya sekitar 20-21 tahun. Bagaimana Rasulullah SAW dekat dengan pemuda kemudian menyampaikan nasihat kepada para pemuda. Ini contoh. Jadi menanamkan pokok-pokok akidah tentang takdir, tentang tauhid, tentang syirik ya. Ya, seperti dalam hadis juga, dalam satu riwayat dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wa kana sanaman min nuhas yuqalu lahu Isaf atau Na'ilah yatamassahu bihi al-musyrikun idza tafu. Fatafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuftu ma'ahu falamma marartu masahtu bihi." Ya. Ketika Zaid bin Harithah tawaf bersama Nabi, ada patung. Kemudian orang-orang musyrikin mengusap-usap patung tersebut. Zaid bin Harithah ingin usap, Rasulullah mengatakan, "La tamsahu, jangan sentuh." Ya, Rasulullah larang ya. Zaid bin Harithah jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan, ngusap-ngusap berhala. Bab yang kedua, di antara metode Nabi SAW, dan ini juga sangat penting, mengajarkan doa-doa kepada para pemuda. Seperti Nabi mengajarkan kepada Al-Hasan bin Ali, masih sangat kecil, mungkin umurnya 8 tahun, 10 tahun, ketika diajari oleh Nabi SAW. Ya. Dia mengajarkan kepada Hasan Husain untuk tentang doa kunut witir. Allahumma hdina fi man hadait. Sehingga Rasulullah mengajarkan maksudnya para pemuda harus bertawakal kepada Allah. Di antara bentuk tawakal kepada Allah, sering meminta, sering berdoa kepada Allah. Sering bersandar kepada Allah. Di antara bentuk sering bersandar kepada Allah, sering berdoa. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang kau beri petunjuk. Wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sungguhnya engkau yang memutuskan, tidak ada yang melawan keputusanmu. Ya.
Innahu la yadhillu mawalait. Sungguhnya orang yang kau bela maka dia tidak akan hina sama sekali. Wala ya'izzu man adait, dan orang yang musuhmu tidak akan mulia sama sekali. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Sungguhnya engkau maha berkah dan maha tinggi Allah. Ini doa tentu permintaan kebaikan, minta hidayah dan yang lain, tapi ini mengandung makna-makna akidah. Jadi sudah diajarkan kepada Hasan bin Ali semenjak masih kecil. Contoh, Ibnu Abbas mengatakan, karena Nabi SAW yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tasyahud. Ya, tasyahud, kita tahu bahasa tasyahud isinya tentang akidah. Ya, tahiyatulillah wa salawat dan seterusnya. Ya, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan Al-Quran. Jadi Rasulullah ajarin pelan-pelan kepada Ibnu Abbas. Dia ajarin gini loh tasyahud yang benar. Bagaimana dibaca ketika dalam sholat. Ya, doa. Kemudian juga misalnya doa kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz inni uhibbuka. Ya. Fala tada'anna dubura kulla salat an taqul, wahai Mu'adz, sungguhnya aku mencintai engkau. Ya, lihat bagaimana Rasulullah menunjukkan kedekatan. Wahai Mu'adz, saya mencintai engkau. Kalau begitu, kalau kau habis salat, jangan kau tinggalkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa mengingat engkau, bisa beribadah dengan baik, ya, dan bisa bersyukur kepadamu. Ini tauhid. Jadi di antara metode Nabi mengajarkan, menanamkan pokok-pokok akidah kepada para pemuda adalah dengan mengajarkan doa-doa kepada mereka, ya. Ajarkan doa-doa kepada mereka. Tapi di antaranya menanamkan kepada mereka tugas-tugas. Ini penting, ini penerapan akidah. Ya, orang dikasih beban dengan akidah, karena akidah terkadang, akidah itu kan bukan cuma ilmu teori aja, dia butuh praktek. Dan dalam praktek itu sering situlah nilai akidah kemudian berjalan. Harus tawakal, sabar, husnudzon kepada Allah. Kenapa? Ketika dikasih tugas, maka dia akan menjalankan dengan penuh akidah yang benar, ya. Nah, maka anak-anak perlu diberi tugas. Ya, Rasulullah kasih tugas anak muda. Contoh Attab bin Asid. Attab bin Asid umurnya sekitar 20-an. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW pergi, yang ditugaskan untuk menjadi amir kota Mekah adalah Attab. Attab masih muda, 20-an. Attab bin Asid, ya. Masih muda, radhiyallahu ta'ala anhu. Bayangkan di situ ada para sahabat-sahabat senior, tapi yang jadi gubernur kota Mekah ketika itu, sementara kalau Nabi pergi, dia luar biasanya. Anak muda, ya. Nah, akidah yang kuat, Rasulullah suruh praktek, dibebani tugas agar mereka bisa menjalankan tugas tersebut dengan benar, ya, tentu dengan dibimbing oleh Nabi SAW. Contohnya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit juga masih muda. Ketika perang Uhud, banyak sahabat-sahabat junior pingin ikut perang, tapi umur mereka kurang dari 15. Itu mereka belum balik. Sehingga mereka disuruh pulang. Di antara disuruh pulang misalnya Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Zaid bin Sabit, ya. Ini disuruh pulang, tidak boleh ikut perang. Tapi ada dua yang disuruh ikut, di antaranya Rafi bin Khudij, Khudij, dan kemudian satunya lagi Samurah. Karena Rafi pandai memanah, Samurah pandai bergulat. Tapi yang lain disuruh pulang. Di antara yang disuruh pulang Zaid bin Sabit. Dia masih muda, artinya ketika perang Uhud di tahun 3 Hijriah, Zaid bin Sabit masih belum balik. Umur 14 tahun kayak 13 tahun kayak. Ya, ketika Rasulullah merasakan aku tidak merasa aman dengan tulisan orang Yahudi, maka Rasulullah suruh dia belajar tulisan orang Yahudi dan baca tulisan orang Yahudi. Maka Zaid bin Sabit mengatakan, aku pun belajar, yaitu bahasa Ibrani, kurang dari setengah bulan. Bagaimana cerdasnya Zaid bin Sabit. 2 minggu sudah pandai bahasa Ibrani. Sudah bisa baca, bisa tulis. Ini maksudnya kadang-kadang kita lihat sahabat kita merasa, sebagian orang merasa lebih alim, lebih pintar, lebih cerdas. Akhi, sahabat cerdas-cerdas. Ini Zaid bin Sabit ini belajar bahasa lain, bahasa asing. Tidak sampai 2 minggu dia kuasai. Bukan cuma bicara, dia bisa tulis, dia bisa baca. Ya, sampai 2 minggu. Ini cerdas, super cerdas, IQ tinggi. Makanya para sahabat itu enggak main-main. Kalau kita baca sirah mereka, keputusan yang mereka ambil, kondisi yang mengerikan, bagaimana mereka bersikap, menunjukkan cerdas luar biasa disertai dengan ketakwaan. Kalau sebagian orang meremehkan sahabat, enggak, sahabat orang spesial. Guru mereka Nabi SAW. Mereka cerdas-cerdas, di antaranya Zaid bin Sabit. Ya. Umur 20, Attab bin Usaid, bagaimana menjadi gubernur Mekah, ngatur itu saja baru dikuasai. Bagaimana masih orang-orang ada yang mungkin masih non-muslim. Tidak mudah membangun suatu kota baru, kemudian anak muda yang memimpin. Tidak mudah. Tapi Rasulullah kasih tugas. Usama bin Zaid,
juga masih sangat muda. Masih belasan, mungkin belum 20 ketika itu. Di bawah 20. Rasulullah ketika menjelang wafat, Rasulullah suruh dia menjadi pasukan perang untuk pergi ke negeri Syam, berperang. Ketika itu anak buahnya ada Abu Bakar, ada Umar, luar biasa. Jadi pasukan perang ada Abu Bakar, dia jadi amirnya, Rasulullah tunjuk dia. Sampai sebagian orang ada yang mengkritiki. Ada yang mengkritiki. Sampai Rasulullah berkata, sebagaimana kalian pernah mengkritiki ayahnya, Zaid bin Harithah, kalian sekarang mengkritik juga anaknya, Usama bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu sudah meninggal ya, dalam perang Mu'tah. Ya. Anaknya masih hidup, Usama bin Zaid, dan dicintai oleh Nabi SAW. Nabi suruh jadi pemimpin pasukan. Kemudian ketika keluar sampai Jurf, Rasulullah meninggal dunia. Tapi maksud saya dia masih muda. Dan akhirnya di zaman Abu Bakar suruh lanjut berangkat. Subhanallah, karena Rasulullah sudah memilih engkau menjadi pemimpin. Luar biasa ya. Jadi maksud saya Rasulullah kasih tugas-tugas kepada anak muda, dan ini penting dalam pembinaan. Kita perlu didik anak muda. Penerapan tawakalnya bagaimana, penerapan sabarnya bagaimana, penerapan akidahnya bagaimana, kasih tugas sambil kita bimbing. Tapi yang berikutnya jangan lupa kemudian memotivasi. Di antara metode Nabi adalah motivasi, membentengi mereka dari bahaya syahwat misalnya, dari keburukan, dari bahaya-bahaya. Contoh seperti Rasulullah menyuruh cepat menikah. Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para muda, siapa yang mampu kalian menikah, menikahlah. Fa inna aghadha lil basar wa ahsana lil farj. Menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Kita suruh para pemuda untuk bertahan di hadapan ombak syahwat yang luar biasa di zaman sekarang susah. Banyak mereka terkapar, terjatuh. Banyak mereka terjerumus dalam hobi-hobi yang tidak benar, tontonan yang tidak benar. Mereka tidak kuat. Maka di antara solusi segera adalah suruh mereka menikah. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka punya kemampuan, punya kerjaan, bismillah. Tidak harus punya kaya raya baru menikah. Ya, yang penting bisa kasih makan anak orang, kerja, kasih makan putri orang, rumah sewa, bismillah. Jangan ditunda-tunda. Sekarang Allah kasihin berkah. Ya, yang penting punya kemampuan, ya. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang punya kemampuan, maka menikahlah. Jika tidak mampu, puasa. Ya. Rasulullah juga suruh menundukkan pandangan. Ini di antara Rasulullah kasih untuk benteng, ya. Ya, seperti Rasulullah SAW ketika haji sama Fadl bin Abbas, Rasulullah bonceng Fadl bin Abbas, sepupu beliau. Tiba-tiba lewat sekelompok wanita, mereka terbuka wajahnya, Fadl bin Abbas melihat cantik, Fadl bin Abbas melihat, fa'ajabahu husnuhun, maka menarik pandangan Fadl, maka Nabi SAW kemudian mengatakan isrif wajhak, palingkan wajahmu. Kemudian lihat lagi, Rasulullah membelokkan kepalanya, Rasulullah menjaga sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan lembut, ya, tidak dibentak. Rasulullah kasih tahu, karena pemuda ya banyak kepo, pengin tahu, ya. Ya, kemudian di antaranya nasihat Rasulullah misalnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jika kau melakukan maksiat, maka tutupi dengan kebaikan. Lakukan kebaikan dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini nasihat yang sama disampaikan kepada Muadz bin Jabal. Nasihat yang sama. Ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Ini yang sekarang akidah. Anak muda hilang dari hal ini. Ini berat zaman sekarang, dalam kesendirian, berbahaya. Ya, di dunia maya, dunia internet. Ya. Rasulullah kasih benteng, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jauhkanlah dirimu dari neraka dimanapun kau berada. Namanya takwa. Yang terakhir, ikhwan, di antara metode Nabi adalah motivasi anak muda. Seperti Rasulullah pernah berkata kepada Ibnu Umar. Kata Rasulullah SAW, ni'mar rajulu Abdullah, law kana yusalli bil lail. Ya, anak muda perlu disemangati dengan kata-kata. Kadang-kadang kasih semangat luar biasa. Kadang-kadang anak muda kehilangan orang yang menyanjungnya, memujinya. Tentunya dengan aturannya, ya, tidak membuat mereka ujub dan lain-lain. Tapi ada sanjungan, motivasi. Rasulullah motivasi. Kata Rasulullah SAW, ni'mar rajulu Abdullah, law kana yaqumul lail. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar. Kalau dia salat malam. Ketika Ibnu Umar dengar hal tersebut, lihat Nabi pernah muji dia, Nabi puji dia kalau dia salat malam, dia salat malam. Makanya setelah itu Salim, Maula Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar tidaklah tidur kecuali sedikit. Kenapa? Karena dia ingat pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, termotivasi. Yang kita bilang sama anak muda, kau pintar, kau cerdas, harusnya kau bisa begini. Oh, semangat dia. Semangat. Kita kau cerdas, harusnya kau begini. Contoh lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Rasulullah SAW, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh kau telah diberi suara indah
dari suara indahnya keluarga Daud. Ya, karena Nabi Musa al-Asy'ari kalau mengaji suaranya indah. Rasulullah puji. Ya, Rasulullah puji. Suaranya indah ketika mengaji, memotivasi untuk mengaji dan mengaji, melantunkan Al-Qur'an. Rasulullah bilang suaramu indah seperti indahnya suara yang diberikan indah suara kepada Daud alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW juga memuji Al-Ashaj bin Abdul Qais. Al-Ashaj Abdul Qais. Jadi ketika mereka datang rombongan, semua segera menuju kepada Nabi, ada satu orang tersisa. Dia tidak langsung menuju Nabi, dia keluarkan jubahnya, dia ganti jubah yang baik, kemudian dia ikatin ontanya, ikatin onta-onta temannya, setelah rapi semua baru dia datang ketemu Nabi. Dan Nabi perhatian itu, ya, anak muda pintar seperti itu. Ketika datang Nabi puji, kata Nabi SAW, "Inna fika khaslataini yuhibbahumullah." Kata Nabi SAW, al-hilm wal anad. Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah. Yaitu hilm, itu suka memaafkan. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Maka dia berkata, "Ana atakhallaqu bihima am jabalani Allah alaihima." Ya Rasulullah, ini akhlak aku, perangai ini aku usahakan atau dari sananya dari Allah? Kata Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kemudian berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku berperangai seperti ini." Bagi orang dipuji, semangat, engkau punya sifat. Sehingga dia akan pertahankan sikap tersebut, tidak tergesa-gesa, mudah maafkan. Ya, mudah terkadang perlu kita angkat-angkat dengan tentu dengan aturan sehingga mereka tidak ujub, tapi perlu dimotivasi. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini sampaikan tentang urgensinya kita menanamkan nilai-nilai akidah kepada tauhid kepada anak muda. Karena memang mereka adalah generasi yang penting baik sekarang maupun di masa datang. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.